Mengikuti proses seleksi beasiswa itu ada persiapan jangka pendek dan ada persiapan jangka panjang. Apa aja hal-hal yang perlu kita siapkan? Dalam jangka pendek? Itu hal-hal yang terkait dengan administrasi. Setiap beasiswa, setiap kampus itu pasti akan meminta syarat administrasi. Dokumen-dokumen yang terkait dengan transkrip, ijazah, kemudian ada juga KTP, kartu keluarga, dan sejenisnya ya. Ngurusnya tidak lama. Nah, tapi jangan ditunda. Jadi yang belum ngurus transkrip segera ngurus, kemudian yang mau kuliah di luar negeri, transkripnya segera di-translate kalau belum ada versi bahasa Inggrisnya, ijazah, legalisir, kemudian ada yang meminta kartu keluarga, itu harus di-translate. Kalau akte biasanya sudah ada yang dalam bahasa Inggris, itu persiapan-persiapan seperti itu segera diurus. Yang mau keluar negeri, bikin paspor, itu juga segera dilakukan. Tidak terlalu terkait dengan beasiswa, tapi persyaratan-persyaratan administrasi yang semuanya pasti akan, semua beasiswa, semua kampus akan minta, ini segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, ini adalah yang persiapan yang jangka panjang. Hal-hal yang harus kita siapkan dengan matang, yang tidak mungkin kita siapkan dengan sebentar. Kita nyiapinnya juga harus pakai mikir begitu. Yang namanya daftar beasiswa atau daftar ke kampus itu teman-teman akan diminta membuat esai. Apapun itu namanya, ada yang namanya proposal studi, ada yang namanya rencana studi, ada yang namanya esai. Nah, membuat esai itu tidak mungkin kita selesai dalam waktu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, itu tidak mungkin, bahkan bisa berbulan-bulan. Untuk menemukan ide, kemudian untuk menuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian kita juga perlu waktu untuk revisi, untuk perbaiki lagi, mencari yang terbaik, angle yang paling bagus, itu perlu waktu. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Dan setiap beasiswa akan meminta esai yang berbeda-beda. Kita mesti tahu apa requirement-nya, apa yang paling bagus, yang paling relevan untuk dicantumkan di situ. Itu juga kita perlu waktu. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan persiapan administrasi, berkas-berkas yang umumnya sebenarnya dia hanya checklist ya, hanya ada begitu ya. Tapi kalau untuk esai nggak bisa begitu. Esai itu nggak bisa hanya sekedar ada. Esai itu harus betul-betul dilihat isinya seperti apa, kontennya. Kalau kita menyiapkan esai seperti menyiapkan transkrip nilai hanya sekedar ada, maka itu akan sangat berbahaya. Ya mungkin di saat tahap administrasi kita lolos, tapi di tahap berikutnya ya kemungkinannya akan sulit kalau esainya kita siapkan dengan tidak matang. Dan yang kedua, yang disiapkan dalam jangka panjang, ini terutama untuk teman-teman yang punya kendala dengan bahasa. Bagi teman-teman yang memang ahlinya bahasa asing, yang memang perkuliahannya misalnya kuliah bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, ini tidak jadi kendala. Tapi banyak yang saya temui, termasuk saya ya, itu kalau untuk daftar beasiswa itu ada persyaratan bahasa yang di situ kadang-kadang menjadi kendala. Dan ini tidak bisa disiapkan dengan sebentar. Belajar bahasa itu perlu waktu, bahkan mungkin lebih panjang dibandingkan dengan kita tadi menuliskan, membuat esai. Setelah kita mengidentifikasi tadi apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, nanti teman-teman bisa membuat skala prioritas. Mana yang harus dimulai dari sekarang, ketika sudah bisa diukur persiapan masing-masing, apa yang saya sudah siap dan apa yang saya belum siap, baik itu tadi yang bisa kita siapkan segera maupun yang memang perlu waktu. Masing-masing nanti akan punya, teman-teman akan punya schedule sendiri, punya jadwal sendiri. Tadi kan saya dengar semua ijazah kalau mau kuliah di luar negeri itu harus ditranslate ke dalam bahasa asing, Pak ya. Saya berencana kalau saya bisa daftar AAS, apakah ijazah yang saya gunakan dan transkrip semua yang saya gunakan itu harus ditranslate lagi, Pak? Kalau untuk beasiswa ke luar negeri, itu hampir semuanya, atau saya bilang semuanya, itu perlu ditranslate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ada kampus tertentu yang menyediakan transkrip dan ijazah dalam 2 bahasa. Kalau itu berarti sudah tidak perlu, kalau sudah ada versi yang bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang belum, transkrip dan ijazahnya hanya dalam versi bahasa Indonesia, maka itu perlu kita untuk mentranslate, menerjemahkan. Dan menerjemahkan ijazah itu mudah, tidak harus kita datang. Saya menerjemahkan dokumen selama ini tidak pernah saya datang ke tempat penerjemahnya gitu, tidak pernah. Kita tinggal kirimkan lewat email. Penerjemah itu teman-teman bisa cari di Google banyak sekali. Saya yakin rata-rata terpercaya. Jarang ada penipu translator gitu ya. Translator yang menipu gitu. Saya kira jarang. Karena apa? Ya kan dia akan kita bayar setelah pekerjaan selesai gitu ya. Mana ada penipu yang pinter mentranslate ke bahasa Inggris itu kan. Penipu itu kan mau cari uang yang gampang gitu. Masa nipu pakai harus menerjemahkan ijazah, itu kan terlalu berat pekerjaannya bagi para penipu. Kita akan kirim ya
transkrip atau jasa kita scan atau kita scan atau kita foto aja bisa itu. Kita kirimkan ke dia, kemudian nanti setelah dia selesai, itu dia kirim baru kita bayar gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadi penipuan itu sangat kecil. Teman-teman tidak perlu khawatir meskipun itu dilakukan secara online. Nanti hasil terjemahannya akan dikirimkan, bahkan kalau saya di Jakarta dikirimkan pakai ojek online gitu ya, diantarkan sampai ke rumah begitu. Itu proses yang sebentar itu. Biasanya paling kita nunggu nggak sampai 1 minggu sudah jadi itu. Jadi proses penerjemahan itu proses yang sangat sederhana, segera dilakukan. Jadi di kampus saya ini seperti transkrip nilai ataupun beberapa ijazah ataupun lain-lainnya itu sudah memakai sistem 2 bahasa. Ini apakah harus diubah lagi jadi full bahasa Inggris atau tidak? Seperti kartu keluarga atau berkas-berkas pribadi yang harus dilampirkan juga, itu apakah harus ada legalisasi dari kementerian ataupun seperti apa? Karena tahu saya waktu saya sebelumnya pernah mencoba beasiswa itu harus dilegalisir di kementerian terkait gitu, Pak. Ya, yang pertama kalau ijazah dan transkrip itu sudah dalam 2 bahasa, itu tidak perlu dibikin versi yang misalnya versi bahasa Inggris itu. Kalau memang di dalam ijazah itu sudah menggunakan 2 bahasa sekaligus. Karena apa? Dia sudah tahu ini sudah dual bahasa gitu. Dan yang kedua, kalau terkait dengan legalisir, tidak semua kampus, tidak semua beasiswa mensyaratkan legalisir. Ada yang mensyaratkan itu, tapi ada yang enggak. Kalau untuk di luar negeri itu rata-rata enggak. Kalau kartu keluarga misalnya, kartu keluarga itu kan saya kira kalau di Indonesia masih dalam bahasa Indonesia ya, belum dual bahasa ya. Kalau akte itu sudah dual bahasa. Kalau kartu keluarga, ya kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena itu tadi untuk beasiswa, kemudian untuk kampus juga, nanti untuk visa juga biasanya pasti akan diminta itu kartu keluarga. Nah, kalau legalisir atau enggaknya, itu tidak semua beasiswa, kampus, ataupun persyaratan visa mensyaratkan. Jadi kita harus lihat apa persyaratan yang dia minta. Nah, kalau dia minta misalnya dilegalisir, ya berarti kita harus legalisir. Itu ada misalnya kartu pernikahan, misalnya harus dilegalisir. Ya berarti harus kita penuhi itu. Tapi tidak semuanya. Dan kalau dia tidak minta, itu artinya tidak perlu. Gitu. Defaultnya adalah enggak. Gitu. Artinya kalau hanya diminta copy of kartu menikah gitu ya, certificate of marriage itu, kopi surat nikah yang mau bawa keluarga, atau kopi kartu keluarga, bahwa dia diminta dalam bahasa Inggris, itu pasti kita harus sediakan terjemahannya. Tapi apakah dia minta legalisir atau tidak, itu belum tentu, harus kita baca apakah dia mensyaratkan atau enggak. Dan kalau dia tidak menyebutkan bahwa ini harus dilegalisir, artinya tidak perlu. Kita hanya akan perlu legalisir ketika dia memang betul-betul menyebutkan surat ini atau dokumen ini harus dilegalisir dan dilegalisir oleh siapa. Itu dia akan menyebutkan. Cluenya di situ. Saya ingin menanyakan ini sih Pak, untuk ijazah. Misalnya sudah ditranslate kan ya, sekitar 2017. Nah, itu masih valid digunakan nggak ya Pak ya, untuk tahun ini atau misalkan beberapa tahun ke depan? Yang namanya translate itu tidak ada masa berlakunya. Berbeda dengan seperti sertifikat TOEFL atau ada yang meminta misalnya ini harus 2 tahun terakhir gitu ya, terbaru. Yang namanya translate itu nggak ada masa berlakunya. Sekali translate, meskipun kita translate-nya 5 tahun yang lalu ya masih tetap akan bisa dipakai seterusnya. Gitu, nggak ada masalah. Itu nggak usah dikhawatirkan ini translate-nya tanggal berapa, itu nggak perlu. Akta kelahiran ya, teman-teman lahir 18 tahun yang lalu misalnya, aktenya udah dual bahasa. Ya udah, itu nggak perlu diapa-apain, meskipun dokumen itu keluarnya 18 tahun yang lalu, kan udah dalam bahasa Inggris. Jadi translate-nya sekarang dipakai 5 tahun lagi, atau translate 5 tahun lalu dipakai sekarang, itu nggak ada masalah, tidak ada isu di situ. Jadi saya mau bertanya tentang apply kampusnya Pak. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama untuk proposal riset Pak. Hal apa saja yang mesti saya sampaikan? Hal apa saja mesti saya tulis supaya tulisan saya menarik? Kemudian Rio ini mau daftar S3? S2 Pak. Oke. S2. Terus bagaimana caranya jika misalnya minat riset kita berbeda dengan calon supervisor kita? Kemudian yang kedua Pak, bagaimana tips menghubungi calon supervisor Pak untuk kampus tujuan? Kalau untuk daftar S2 itu sebagian besar saya kira tidak akan meminta proposal riset, nggak akan diminta, kecuali kalau mau S3. Kalau mau S3 itu harus ada proposal riset. Sangat jarang beasiswa S2 yang meminta proposal riset. Paling hanya diminta topik, ya topiknya kira-kira apa, gitu ya, topik yang mau ditulis. Jadi proposal riset itu beda ya. Proposal riset itu pasti ada introduction, ada metode, ada analisis data dan sebagainya ya. Ada rencana sebuah proposal riset yang lengkap.
Itu berbeda. Jadi kalau untuk yang S2 umumnya hanya akan diminta apa topik yang akan mau ditulis. Paling hanya kita jelaskan 1 paragraf atau 2 paragraf gitu ya. Jadi itu hanya topik saja. Dan yang kedua terkait dengan supervisor itu juga umumnya tidak diminta. Sangat jarang beasiswa S2 yang kemudian meminta kita untuk mencari calon pembimbing, karena calon pembimbing itu ya nanti akan ditentukan setelah kita kuliah. Berbeda dengan teman-teman yang mau S3. Kalau yang S3 rata-rata dari awal sejak sebelum mendaftar ke kampus pun kita sudah diminta untuk mencari supervisor, untuk mencari pembimbing. Tidak perlu khawatir kalau untuk yang mau daftar S2 tidak perlu membuat proposal riset yang lengkap. Kalaupun punya silahkan aja gitu ya. Tapi kalau untuk yang disubmit itu umumnya hanya ringkasan ya, ringkasan topiknya kira-kira apa yang mau ditulis, dan itu kita jelaskan sedikit lah, 2-3 kalimat dalam 1 paragraf itu sudah cukup begitu. Jadi tidak perlu proposal riset yang lengkap gitu.